Ya, masih tentang vaksin. Ini vaksin AstraZeneca telah mengantongi izin Emergency Use Authorization dari Badan POM, serta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa vaksin bisa digunakan dalam keadaan darurat. Untuk mengelaborasinya, kami telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Selamat sore, Pak Asrorun. Bisa mendengar suara kami? Ya, Ya, bisa Pak. mendengar ya. Oke, Pak Asrorun, ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca. Lantas apa saja nih Pak yang kemudian menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan izin ini? Ya, terima kasih Mbak ya. Tepatnya izin penggunaan darurat tidak dari Majelis Ulama Indonesia ya, tetapi dari Badan POM. Nah, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian terkait dengan aspek kebolehan dari sisi syariah Islam ya. Ya. Setelah dilakukan pengkajian, kemudian pemeriksaan atas ingredient dan juga proses produksi terhadap AstraZeneca. Setelah itu mendengar keterangan pemerintah mengenai urgensi dari pelaksanaan vaksinasi untuk kepentingan percepatan pewujudan herd immunity dalam rangka memutus mata rantai COVID, kemudian ketersediaan vaksin halal dan suci yang terbatas, sementara kebutuhannya sangat besar, serta kemendesakan pelaksanaan kegiatan ini dalam kerangka memutus mata rantai peredaran COVID itu, maka setelah dilakukan kajian keagamaan, MUI menilai bahwa penggunaan vaksin COVID-19 produk dari AstraZeneca ini dibolehkan secara syar'i. Soal pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan dan juga pertimbangan dari pihak yang memiliki otoritas, di dalam hal ini tentu Badan POM ya. Oke, nah tadi Bapak Asrorun menyebutkan bahwa ada kata urgensi dan mendesak. Ini berarti ada pembahasan mengenai darurat dan mendesak. Ini yang dimaksudkan dalam arti darurat dan mendesak ini tolak ukurnya apakah dibahas seperti apa saja Pak? Mengingat saat ini ada 35 juta bahan mentah vaksin Sinovac yang belum diolah di Bio Farma dan juga 9 juta vaksin Sinovac ini yang sudah siap pakai dan akan kadaluarsa ini dalam waktu dekat alias dalam bulan Maret ini juga. Dan yang sudah disuntikan ini sekitar 4 juta. Vaksin AstraZeneca ini seperti apa Pak? Apa pembahasannya waktu itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, term kemendesakan dan juga kedaruratan itu sebagai salah satu pertimbangan syar'i di dalam penetapan hukum. Jadi kalau di luaran pengertiannya darurat, ada dua term secara keagamaan. Ada term hajah syariah, ada term darurah syariah. Bedanya kalau darurah syariah, kondisi kemendesakan yang jika tidak dilakukan tindakan, maka dia akan berdampak kepada yurisu ilal halak, jadi kebinasaan ya, meninggal atau hal yang fatal yang lain. Sementara kalau hajah syariah itu adalah kebutuhan yang mendesak, yang jika tidak dilakukan, dia tidak sampai menyebabkan kebinasaan, tetapi ketidaksempurnaan di dalam aktivitas kemanusiaan, seperti terjadi kecacatan, kemudian jangka panjang akan menyebabkan permasalahan kesehatan dan lain sebagainya. Maka salah satu pertimbangan kebolehan menggunakan vaksin AstraZeneca ini tidak sampai kepada darurat syariah, tetapi pertimbangan hajah syariah yang menduduki kedudukan darurat syar'i. Itu yang terkait dengan syar'i. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang lain, pemerintah memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk kepentingan pewujudan herd immunity itu ada persyaratan-persyaratan khususnya. Salah satunya adalah cakupan vaksinasi harus optimal, minimal 70% dari total populasi. Maka dengan penjelasan mengenai kebutuhan yang ada kurang lebih
182 juta kali 2 berarti 360 juta, ini tidak bisa di-cover oleh produsen vaksin yang sudah memperoleh sertifikat halal, dalam hal ini Sinovac. Dan Bio Farma pun juga sebagai pihak yang bekerja sama dengan pihak Sinovac juga menegaskan bahwa kapasitas produksi dan juga ketersediaan vaksin di Sinovac tidak bisa mengcover kebutuhan bangsa Indonesia ya untuk kepentingan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity. Atas dasar itulah kemudian pemerintah juga menyusun jadwal yang memungkinkan langkah vaksinasi dengan prinsip ketepatan dan juga kecepatan. Karena salah satu kunci pewujudan herd immunity di samping ketersediaan juga kecepatan soal waktu ya. Makanya dengan pertimbangan itu kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 14 tahun 2021 menetapkan fatwa terkait dengan kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Ya, berarti memang ada beberapa pertimbangan atau beberapa terminologi yang tadi Pak Asrorun sebutkan juga ya, dan juga kebutuhan yang memang mengharuskan bahwa vaksin AstraZeneca ini juga diberikan kepada masyarakat. Lantas seperti apa Pak kemudian ini penjelasan sehingga masyarakat lebih mudah nih memahami perspektif halal dari segi kedaruratan seperti yang Pak Asrorun jelaskan tadi? Ya. Intinya pelaksanaan vaksinasi untuk kepentingan pencegahan wabah COVID-19 ini secara syar'i sudah memenuhi kaidah keagamaan gitu ya. Dengan demikian maka masyarakat muslim khususnya tidak ragu untuk program vaksinasi guna memutus mata rantai COVID-19 ini. Oke. Baik, nah masih terkait pembicaraan mengenai vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan izin penggunaan daruratnya ini. Ada rekomendasi kemudian Pak dari sejumlah pihak agar fatwa MUI ini dievaluasi. Lantas bagaimana MUI menanggapinya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Pak Asrorun? Yang dievaluasi apa Mbak? Ya? Yang dievaluasi? Fatwa MUI yang mengeluarkan bahwa vaksin AstraZeneca ini halal untuk digunakan dalam izin darurat, begitu. Yang menjadi rekomendasi tadi yang seperti Bapak sampaikan dalam ketika membahasnya dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk digunakan kepada masyarakat. Ya, fatwa ini sebenarnya juga memberikan beberapa rekomendasi ya. Kalau tadi disampaikan terkait dengan rekomendasi untuk review. Nah, Majelis Ulama Indonesia mendorong prioritas penggunaan vaksin yang halal dan thayyib tentunya ya, dan alhamdulillah pemerintah sudah memiliki concern di situ. Saya kira langkah ini perlu diapresiasi dan juga disambut secara baik. Tetapi pada saat yang sama di samping aspek kebolehan secara syar'i perlu ada jaminan dan kepastian terkait dengan safety, terkait dengan keamanan vaksin yang digunakan. Saya kira ini menjadi dua aspek yang tak terpisahkan di dalam tanggung jawab kita di dalam kegiatan vaksinasi, sekaligus juga memberikan keyakinan kepada masyarakat. Okay. Karena keraguan di tengah masyarakat itu bukan hanya persoalan aspek syar'i, tetapi juga pada aspek safety ya, pada aspek keamanan seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, sehingga Badan POM sendiri juga merekomendasikan untuk penundaan sampai kemudian ada evaluasi terkait dengan keamanan. Dan alhamdulillah sesuai dengan penjelasan Jubir Badan POM kemarin dari hasil kajiannya, AstraZeneca juga memenuhi standar keamanan sehingga layak untuk digunakan sebagai langkah untuk kepentingan pewujudan herd immunity. Baik, berarti setelah mempertimbangkan tidak hanya dari segi kesyariannya begitu ya Pak ya, tapi juga efektivitasnya dan juga bagaimana nanti kemudian vaksin ini ketika disuntikan apakah aman atau tidak bagi masyarakat, begitu ya? Betul, makanya di dalam rekomendasi fatwa ini juga menegaskan bahwa di samping jaminan keamanan, pemerintah juga melakukan evaluasi baik
saat maupun pasca, ketika ada pandangan ahli yang memiliki kompetensi dan terpercaya vaksin ini menimbulkan doror atau menimbulkan bahaya, maka harus dievaluasi dan juga dihentikan. Intinya tujuan kita adalah percepatan perlindungan kepada masyarakat melalui vaksinasi guna mewujudkan ikhtiar ya, herd immunity. Saya kira itu yang menjadi tujuan kita bersama. Oke, baik. Nah, semoga kita harapkan agar proses vaksinasi ini kemudian berjalan lancar begitu agar tercipta herd immunity seperti yang ditargetkan, begitu ya. Baik, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Asrorun Niam Saleh, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.